wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfrina Pramestia dari kelas 86. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang bagian mata beserta fungsinya. Langsung saja kita mulai. Saya akan mulai menjelaskan tentang bagian-bagian mata manusia. Organ penglihatan manusia adalah mata. Organ ini berbentuk bulat dan tersusun atas beberapa bagian yang berbeda dan masing-masing memiliki fungsi yang berbeda pula. Mata kita dibalut oleh 3 lapisan jaringan yang berlainan. Lapisan pertama, yaitu lapisan luar, adalah lapisan sklera. Lapisan ini membentuk kornea, dan lapisan yang kedua adalah lapisan tengah, yaitu lapisan koroid. Lapisan ini membentuk iris. Lapisan ketiga adalah lapisan dalam, yaitu retina. Fungsi dari bagian-bagian tersebut adalah yang pertama, kornea memiliki bentuk seperti bola dengan diameter lebih kurang 2,5 cm. Lapisan terluar mata disebut sklera yang membentuk putih mata dan bersambung dengan bagian depan yang bening yang disebut kornea. Cahaya masuk ke mata melewati kornea dan lapisan kornea mata terluar bersifat tembus cahaya. Kornea berfungsi melindungi bagian yang sensitif yang berada di belakangnya dan membantu memfokuskan bayangan pada retina. Yang kedua adalah iris atau selaput pelangi. Setelah cahaya melewati kornea, selanjutnya cahaya akan menuju ke pupil. Pupil adalah bagian berwarna hitam yang merupakan jalan masuknya cahaya ke dalam mata. Pupil dikelilingi oleh iris, yang merupakan bagian berwarna pada mata yang terletak di belakang kornea. Sekarang kamu mengetahui bahwa warna mata sebenarnya adalah warna iris. Jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata kamu diatur oleh iris. Besar dan kecilnya iris dan pupil bergantung pada jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata. Selanjutnya, yang ketiga adalah lensa mata. Setelah melewati pupil, cahaya bergerak merambat menuju ke lensa. Lensa mata berbentuk bikonveks, yaitu cembung depan belakang, seperti lensa pada kaca pembesar. Lensa mata bersifat fleksibel. Otot siliar yang ada dalam mata akan membantu mengubah kecembungan lensa mata. Ketika kamu melihat benda yang berada pada jarak jauh, otot silaris akan mengalami relaksasi. Hal ini akan menyebabkan lensa mata menjadi lebih datar atau mata melihat tanpa berakomodasi. Ketika kamu melihat benda yang berada pada jarak dekat, otot siliaris akan mengalami kontraksi. Hal ini menyebabkan lensa mata menjadi lebih cembung. Pada kondisi ini, mata dikatakan berakomodasi maksimum. Dengan mengubah kecembungan lensa, lensa dapat menangkap bayangan yang jelas pada jarak jauh atau dekat. Yang selanjutnya, bayangan tersebut akan dibentuk di retina. Selanjutnya adalah retina. Cahaya yang melewati lensa selanjutnya akan membentuk bayangan yang kemudian ditangkap oleh retina. Retina merupakan sel yang sensitif terhadap cahaya matahari atau saraf menerima rangsang sinar, yaitu fotoreseptor, yang terletak pada bagian belakang mata. Retina terdiri atas 2 macam sel fotoreseptor, yaitu sel batang dan sel kerucut. Sel kerucut memungkinkan kamu melihat warna, tetapi membutuhkan cahaya yang lebih terang dibandingkan sel batang. Sel batang akan menunjukkan responnya ketika berada pada tempat yang redup. Sel batang mampu menerima rangsang sinar tidak berwarna. Jumlahnya sekitar 125 juta.
Sel kerucut mampu menerima rangsang sinar yang kuat dan warna. Jumlahnya kira-kira 6,5 sampai 7 juta. Jika diperbesar akan tampak seperti ini. Yang berwarna keunguan adalah sel batang dan yang berwarna agak kepingan adalah sel kerucut. Ketika sel kerucut menyerap cahaya, maka akan terjadi reaksi kimia. Reaksi kimia ini akan menghasilkan impuls saraf yang kemudian ditransmisikan ke otak oleh saraf mata. Sel batang akan menunjukkan responnya ketika berada pada tempat yang redup. Sel-sel batang mengandung pigmen yang disebut rhodopsin, yaitu senyawa antara vitamin A dan protein. Bila terkena sinar terang, rhodopsin terurai dan terbentuk kembali menjadi rhodopsin pada keadaan gelap. Pembentukan kembali rhodopsin memerlukan waktu yang disebut adaptasi gelap atau adaptasi rhodopsin. Pada saat itu, mata sulit untuk melihat. Sekarang, kamu mengetahui mengapa vitamin A penting bagi kesehatan mata. Lalu sel kerucut mengandung pigmen iodopsin, yaitu senyawa antara retinin dan opsin. Ada 3 macam sel kerucut yang masing-masing peka terhadap warna merah, biru, dan hijau. Akibatnya, kamu dapat melihat seluruh spektrum warna yang merupakan kombinasi dari ketiga warna. Terima kasih. Sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.